Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan solehah? Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk dapat senantiasa menuntut ilmu, bersekolah dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak dan yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil jibni iman wa zidni amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, untuk pertemuan kita kali ini kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ya, nah, bulan Ramadan yang indah. Bapak mau nanya nih, apa yang kalian lakukan saat bulan Ramadan tiba? Kalian tentu senang, ya kan? Nah, saat bulan Ramadan tiba, apalagi seperti kebanyakan di antara umat Islam itu mengetahui bahwa bulan Ramadan itu dilipat gandakan segala amal yang baik dilakukan. Kemudian kaum muslimin juga berbondong-bondong untuk menunaikan sholat tarawih pada malam-malam di bulan Ramadan. Bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan? Apakah kalian merasa senang atau malah susah? Nah, sebagai anak muslim, sebagai orang yang beriman, maka apabila bulan Ramadan datang, maka kita menyambutnya dengan perbuatan yang baik dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu yang pertama adalah arti puasa, kemudian ketentuan puasa Ramadan, kemudian manfaat puasa, dan hikmah puasa. Nah, apa sih pengertian puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum segala sesuatu yang membatalkannya, sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau di waktu dapatnya sholat maghrib. Tanda mulai puasa disebut dengan imsak. Imsak artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyantap sahur. Sebab waktu imsak sebagai tanda sholat subuh akan datang beberapa menit lagi. Tanda berakhirnya puasa adalah di waktu maghrib. Jika azan maghrib sudah berkumandang, berarti kita telah boleh membatalkan puasa kita atau berbuka puasa. Nah, puasa itu ada berapa macam ya Pak? Nah, yang pertama, puasa itu hukumnya apa saja ya Pak? Yang pertama, itu ada yang namanya wajib. Nah, yaitu puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat,
dan puasa qada. Yang kedua, puasa sunnah. Nah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Misalnya, puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa 10 Muharram. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan puasa itu haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya, pada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha, 10 Zulhijjah, serta puasa pada hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Hijriah. Zulhijjah ini adalah puasa yang dilarang ataupun hukumnya haram. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, apa saja ketentuan puasa Ramadan itu? Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardu ain. Artinya setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat wajib menjalankan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakan, maka dia akan berdosa. Disebut puasa Ramadan kenapa? Karena puasa ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Tanda maksud masuknya bulan Ramadan sebagai awal melaksanakan puasa ditetapkan dengan beberapa tinjauan. Nah, ada yang pertama melalui ruqyah, yaitu melihat bulan melalui teropong khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah kelihatan atau belum. Nah, kemudian ada namanya melalui metode hisab, yaitu perhitungan para ahli ilmu falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Selanjutnya ada yang disebut dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka masa terpanjang bulan Qamariyah adalah 30 hari. Nah, kemudian yang kedua, syarat puasa. Nah, syarat puasa ini ada dua macam. Yang pertama ada disebut dengan syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah. Ya, apa saja syarat wajibnya? 1. Beragama Islam. 2. Berakal, tidak wajib puasa bagi orang gila. Ketiga, baligh, sudah dewasa. Anak-anak kecil yang belum baligh belum puasa, belum wajib ya, tetapi dianjurkan dalam rangka untuk melatih dan belajar membiasakan puasa. Kemudian yang keempat adalah kuat atau mampu berpuasa. Nah, orang yang sedang sakit, sedang bepergian atau musafir atau sudah tua renta boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari-hari yang lain. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat puasa, dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya, syarat sah puasa. 1. Harus beragama Islam. 2. Mumayyiz, dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah kotor yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu ketika telah masuk waktunya. Nah, jika dilakukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka itu tidaklah sah. Kemudian masuk kita sekarang pada rukun puasa ya. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan menahan diri ya. Nah, niat itu sendiri dibaca pada malam hari, yaitu setiap malam pada bulan Ramadan. Niat puasa
Boleh ditakjil, artinya niat di malam pertama puasa untuk 1 bulan selama puasa Ramadan. Ada juga yang berpendapat niat itu setiap malam di bulan Ramadan dibaca. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan tetap sah. Ya, apa sunnahnya? Yang pertama adalah menyegerakan waktu berbuka puasa, kemudian mengakhirkan waktu sahur. Nah, kemudian adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Ini termasuk sunnah, ya. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan kurma karena kurma rasanya manis sehingga cepat memulihkan tenaga. Nah, kemudian adalah melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta i'tikaf di masjid selama bulan Ramadan. Nah, itu adalah sunnah-sunnahnya yang sangat dianjurkan ketika bulan puasa tiba. Nah, selanjutnya anak-anak bapak yang soleh dan soleha, ada yang disebut dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Batal puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan membatalkan puasa. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidaklah batal puasanya. Kemudian, yang kedua, muntah yang disengaja, ya. Kemudian, keluar darah haid atau nifas. Selanjutnya, gila atau hilang akal, dan murtad atau keluar dari Islam, ya. Nah, di samping itu tadi, puasa ini rupanya memiliki manfaat, ya. Manfaat bagi kita yang sedang berpuasa, ya. Mengapa Allah mewajibkan umat Islam berpuasa? Karena puasa adalah sarana bagaimana seseorang melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Dengan berpuasa orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya, ya. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang berpuasa harus memiliki sifat sabar dan pengendalian diri. Nah, pada saat berpuasa seorang harus mampu bersikap sabar. Dalam hal apa saja seseorang harus sabar? Yang pertama, sabar menahan makan dan minum selama sehari penuh, ya. Orang yang berpuasa baru boleh makan setelah waktu berbuka. Nah, selanjutnya, sabar untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita berbuka dengan makanan ringan dan manis. Jika makan dan minum berlebihan akan merugikan kesehatan. Selanjutnya, sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Tidak boleh mengeluh, ya. Nah, itu namanya sabar. Kemudian, orang yang sedang berpuasa tetapi tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak mendapatkan pahala puasa, ya. Jadi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah, selanjutnya, dalam hal apa kita harus mengendalikan diri saat berpuasa, anak Bapak? Nah, yang pertama adalah dari berkata bohong atau berperilaku tidak jujur. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan manusia, meskipun dilakukan di tempat yang gelap dan tersembunyi, karena Allah Maha melihat. Nah, selanjutnya, mengendalikan diri dari marah meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Jadi tidak boleh marah walaupun orang lain atau teman kita berbuat jahat kepada kita. Kita harus tetap dapat mengendalikan emosi, ya. Nah, selanjutnya mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, ya. Misalnya, melihat sesuatu yang jorok,
berkata kasar, berkata kotor, tidak boleh ya selama kita berpuasa. Kemudian mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Misalnya jika ada temanmu yang membicarakan kejelekan orang lain, kamu harus menjauhinya dan jangan malah ikut membicarakan kejelekannya. Itu sama artinya kamu membantu temanmu berbuat dosa, sehingga kamu pun akan mendapatkan dosa. Nah, itulah tadi sudah Bapak sampaikan anak-anak Bapak pembahasan kita, mulai dari pengertian puasa, kemudian syarat-syarat berpuasa, kemudian rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak puasa, kemudian sholat tarawih, ibadah-ibadah yang diperbanyak ketika malam-malam bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dengan pembahasan kita tadi adalah tentang hikmah puasa ya. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan menahan diri dari segala perbuatan yang mengganggu bahkan membatalkannya, maka ada hikmah ya, ada pelajaran yang bisa kita petik dari puasa tersebut. Yang pertama adalah membentuk pribadi yang bersyukur. Nah, puasa merupakan ungkapan syukur atau terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, mendidik kedisiplinan. Puasa mengajarkan kita untuk bersikap disiplin dalam segala hal, ya. Disiplin waktu. Nah, itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam, ya. Nah, dengan puasa kita menjadi terbiasa sholat tepat waktu. Nah, sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat tarawih, witir, terlebih lagi bertadarus Al-Quran, serta teratur dalam hal makan, minum, dan beristirahat. Dengan melaksanakan puasa kita akan menjadi orang yang disiplin dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi hikmahnya? Mendidik kejujuran. Kalau kita di bulan puasa terbiasa berkata jujur, berbuat jujur, maka insya Allah setelah Ramadan berlalu kita akan menjadi orang yang jujur. Kemudian menjaga kesehatan dengan pola makan yang teratur, pola istirahat yang teratur, menjaga waktu sholat, maka akan menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang terakhir ini adalah mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama. Nah, di bulan puasa kita merasakan lapar, merasakan haus. Nah, dengan ini kita berarti teringat kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, bahwasanya mereka juga perlu dibantu ya. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia. Apabila kita membantu orang lain dengan kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah akan memberikan pahala yang terbaik kepada kita. Ya, anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pemaparan ini mungkin